Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini malam Jumat ya. Agak ngeri juga ya. Cuman sesuai janji setiap malam Jumat kita akan menceritakan hal-hal yang berbau mistis atau yang serem-serem gitu. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, intro sudah. Sudah klik subscribe belum? Kalau belum, klik dulu ya. Kemudian bunyikan loncengnya biar tahu konten-konten apa saja yang saya update. Kalau kalian memang menyukai konten-konten mistis, saya akan mengupdate setiap hari Jumat. Saya tunggu ya. Oke, kita mulai. Jadi yang saya ceritakan ini adalah kejadian-kejadian mistis yang saya alami waktu saya masih kecil. Waktu kecil, saya itu tinggal di rumah dinas almarhum Bapak. Jadi almarhum Bapak waktu itu adalah pegawai dari PT PN 10. Itu bergerak di bidang tembakau ya. Jadi perkebunan tembakau gitu. Jadi rumahnya itu sendiri, satu aja, bukan komplek perumahan begitu, tapi sendirian aja. Masuk ke dalam dan dikelilingi oleh gudang-gudang tembakau. Sebetulnya nggak semua rumah dinasnya si PT PN ini seperti itu, tapi kebetulan bapak saya itu mendapatkan rumah yang benar-benar dalam. Nah, di perumahan inilah saya mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis. Yang diantaranya yang pertama itu adalah karnaval aneh. Jadi gini, saya pernah search di Google tentang karnaval aneh. Jadi ternyata nggak hanya saya yang mengalaminya. Saya pikir waktu dulu itu kan namanya anak kecil, belum sekolah juga, ngelihat yang berbondong-bondong itu, terus dengan wajah yang beragam itu kok aneh ya. Yang saya ingat betul itu adalah satu makhluk yang jalan paling akhir itu, ya agak merinding ya, itu dia bawa tongkat warnanya merah, terus ada buntutnya. Ngerti ini nggak, lambangnya Manchester United ya, ya kayak gitu dia persis. Jadi memang dia jalan sendiri bawa tongkat itu merah, jalan. Nah itu saya lihat, dan waktu itu saya bilang, ih lucu ya, aku bilang gitu. Terus katanya kakak, apa sih Yan? Itu loh. Terus dilihat sama kakak saya, nggak ada apa-apa itu. Nah, oh mungkin saya salah lihat, pikir saya seperti itu waktu itu. Namanya juga anak umur segitu dan nggak terlalu memikirkan bahwa itu adalah hal yang serem. Kejadian kedua, itu pintu kamar terbuka tertutup. Sendiri, jadi terbukanya bukan cuma begini aja, jadi terbuka seret blok, ketutup lagi, terus tutup lagi, kayak gitu terus. Jadi itu kejadiannya waktu malam hari. Waktu itu masih musim apa sih, break-breakan apa sih ya, radio jarak jauh itu loh. Nah waktu itu bapak saya di ruang tamu. Jadi ruang tamu itu ngadep langsung, sofanya itu menghadap ke kamar depan. Saya jalan nih ke bapak, ke arah bapak, jadi duduk di sampingnya, dan saya ngelihat ke pintu kamar tamu. Nah disitulah pintunya kebuka, serat, ketutup kayak gitu tuh, kebuka lagi, ketutup lagi. Nah nangis saya langsung jejeritan. Waktu itu bapak langsung mikir, itu dipikirnya kakak saya yang cowok, karena memang suka usil sih kakak saya itu. Ini panggil, Wawan, itu kenapa? Jangan diganggu adiknya. Dan ternyata kakak saya ada di dalam dong. Dia keluar, apa? Bukan aku. Terus langsung dibilang, angin mungkin. Padahal itu kejadiannya jendela depan itu sudah ditutup loh. Jendela kamar itu sudah ditutup. Jadi
Ya, kita tahu sendiri lah ya. Kemudian yang ketiga, kambing hilang di balik pohon pisang. Jadi kejadiannya waktu siang-siang. Siang-siang itu biasanya sama nenek itu nggak boleh main keluar kalau jam siang-siang itu. Selalu dibilang kalau nggak bibi lah, atau ya bahasa Indonesianya disembunyiin sama bibi atau wewe gombel. Kalau enggak dibilang nanti kepalamu pecah loh, kena panas. Selalu kayak gitu. Nah, waktu itu saya tetap kalau main itu selalu izin, "Bah, aku main ya, mau main ke gudang." Jadi kan karena memang tetangganya adalah si gudang tembakau itu, dan waktu itu bukan masa panen tembakau. Jadi kalau nggak musim tembakau, gudang itu ya udah nggak digunakan apa-apa, udah tergeletak gitu aja. Jadi gudang itu hanya rame kalau lagi musim tembakau, yang setahun hanya sekali. Nah udah, saya main tuh sama sepupu. Waktu saya main di belakang gudang itu, ada tuh kambing kan, ada kambing. Saya lihat, kok lucu kambingnya ya. Saya kejar tuh kambingnya. Saya kejar, dia lari ke belakang, ke pohon-pohon, ke pepohonan pisang. Jadi di belakangnya gudang tembakau itu paling pojok itu adalah pohon pisang. Pohon-pohon pisang banyak sekali. Dia lari ke situ, lari kayak sembunyi gitu kan. Saya kejar lah sama sepupu saya, ayo cepetan. Dan ternyata kambingnya nggak ada, ngilang. Lari saya pulang, takut. Saya cerita sama nenek, "Mbah, tadi ada kambing terus hilang." No kan, dikasih tahu, udah nggak usah main ke sana kalau siang-siang. Ya, tapi namanya anak kecil, balenin lagi. Balik lagi besoknya main lagi ke sana. Tapi memang tidak ada kejadian. Kemudian yang keempat, orang berantem saling membunuh di dalam gudang. Jadi gini, ceritanya itu malam-malam kan kawan-kawan kakak saya yang cowok itu nginep ya. Kawan-kawan kakak saya yang cowok itu nginep di rumah. Ada sekitar 5 orang. Dan aku juga lupa persis ngapain ya, kita itu waktu itu kok keluar ke arah gudang pas malam-malam itu, entah mau uji nyalian atau apa, nggak ngerti lah mereka tuh. Dan saya sebagai adik paling kecil yang suka buntutin kakaknya, ngikut jalan ke sana, dan saya menoleh ke arah gudang. Itu kan kalau gudang selalu ada jendela-jendelanya yang lumayan besar banget. Jendelanya itu ukuran sekitar 2x2 lah, jadi gede-gede banget. Itu nggak ada tutupnya. Kalau musim tembakau baru ada tutupnya. Jadi kalau seandainya nggak musim tembakau, tutupnya tuh dicopot. Jadi saya bisa ngelihat langsung ke dalam waktu malam itu. Dan saya ngelihat ada orang bunuh-bunuhan, cuman nggak kelihatan wajahnya itu seperti apa. Cuman dia kayak membunuhnya itu kayak pakai keris gitu loh. Kan kelihatan bayangannya aja hitam, jadi pakai keris, saling bunuh. Saya tuh habis itu kok ada itu, lari saya pulang. Memang lari pulang, saya cerita nggak ada yang percaya juga kan, karena nggak ada yang lihat. Kemudian waktu kalau pelajaran kan, kalau orang di Jawa kan selalu ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah di situ bahasa Jawa. Jadi ada pelajaran bahasa Jawa. Di sana kan ada yang namanya Hana Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Kan selalu digambarkan dengan wayang yang saling membunuh, kemudian mati ya keduanya. Persis kayak gitu. Yang saya lihat tuh waktu malam persis kayak gitu. Jadi saya ngeliat tuh, cuma kayak gitu doang. Ya Allah, aku pulang kok kayak gini ya. Ini kan yang saya lihat waktu masih kecil itu ya, saya kayak gitu. Tapi tetap aja mereka nggak ada yang percaya. Tapi bener loh, sampai sekarang kan sejak kita pindah dari rumah itu, ada lah penggantinya bapak yang tinggal di situ juga, yang jabatannya sama. Jadi pas waktu kita pindah ke rumah kita sendiri, ada yang tinggal di situ, tapi nggak bertahan lama, cuma sebentar. Kemudian akhirnya sekarang rumah itu ditinggal terbengkalai gitu aja. Dan orang-orang
yang pergi ke sana suka kesambet. Juga nggak ngerti sih, atau memang itu masalah dari rumahnya kah, atau memang orang-orangnya aja yang nggak salam ya pas waktu datang. Memang daerahnya sih karena memang di dalam jadi tidak ada aktivitas, memang kayak agak-agak angker gitu. Waktu masih kecil juga yang dialamin orang lain juga kan, mama itu punya peternakan ayam petelur ya, peternakan ayam petelur. Jadi setiap ayam-ayamnya itu yang baru sudah beranjak ke agak ya dewasa waktunya dia bertelur gitu kan, pasti dibuatkan kandang-kandang dari kayu. Nah, buat kandang-kandang dari kayu itu tukang-tukangnya kan datang tuh ke rumah ya sampai malam biasanya kerjanya, karena kalau pagi mereka kerja di sawah, jadi malam mereka baru mengerjakan untuk membuat kandang itu. Waktu malam di situ ada pondok-pondokan sih, memang di taman rumah itu ada pondok-pondokan gitu, rada gede gitu kan, ngerjainnya di depan pondok itu ya. Jadi pondoknya itu waktu malam ya udah itu digoyang-goyang, wih, kayak kayak gitu loh, kabur mereka akhirnya. Jadi mereka cerita ya, entah sebetulnya bapak atau mama itu ngerti nggak sih sebetulnya, atau memang mereka pura-pura sudah bukan, nggak ada lah, apa sih yang kalian bicarain, selalu kayak gitu. Padahal saya yakin sih mereka pasti juga mengalami sih. Oke, mungkin itu aja sih cerita pengalaman mistis masa kecil saya. Apakah ada yang sama dengan saya mengalami hal-hal yang seperti itu? Bisa kita sharing, berbagi. Tuliskan aja di komentar. Nanti saya akan bacakan untuk kedepannya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.